Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang membuat modul ajar mudah dan praktis. Sebelum kita ke modul ajar atau mungkin nanti bisa diaplikasikan ke modul proyeknya, kita mengetahui terlebih dahulu secara umum apa sih modul itu. Nah, di sini ada penjelasan dari Supratikno tahun 2011 bahwasanya modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah membantu peserta didik menguasai tujuan pembelajaran. Dan yang lebih penting adalah bagaimana anak bisa mandiri dalam memahami suatu materi yang dipelajari pada modul ajar tersebut. Istilahnya modul ajar ini adalah sebuah tuntunan, baik itu bagaimana cara belajarnya, kemudian materinya dan lain sebagainya, untuk mencapai atau menguasai tujuan belajar yang spesifik. Nah, di situ juga dijelaskan bahwasanya modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar, dan juga evaluasi. Ini modul secara umum, masih modul secara umum. Karakteristik modul itu bisa dikatakan modul, ciri-cirinya adalah self-instructional. Kemudian yang kedua self-contained. Yang ketiga standalone, berdiri sendiri. Kemudian adaptif dan user-friendly. Kita bahas satu-satu sedikit. Mulai dari yang pertama, self-instructional. Jadi memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Jadi dari modul ini seseorang yang menggunakan modul ini itu dapat belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain seperti guru atau mungkin buku-buku yang lain. Jadi bisa menuntun seseorang untuk belajar secara mandiri. Yang di dalamnya memuat tentang tujuan pembelajaran, kemudian dikemas dalam unit-unit kegiatan yang spesifik, contoh dan ilustrasinya yang mendukung, kontekstual. Nah, ini dan lain sebagainya ya. Terdapat soal-soal, bahasanya komunikatif, tidak harus terlalu istilahnya bagus sekali, tapi dapat menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami. Kemudian rangkuman materi, instrumen penilaian mandiri, umpan balik, dan informasi tentang rujukan yang digunakan pada modul tersebut. Yang kedua self-contained, memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas. Jadi memuat materi dalam satu kesatuan yang utuh, kemudian harus memperhatikan keluasan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah stand alone, berdiri sendiri, tidak tergantung pada bahan ajar atau media lain. Ini modul secara umum, tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar atau media lain. Ini modul secara umum ya. Kemudian peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan mengerjakan tugas pada modul tersebut. Yang keempat adalah adaptif, menyesuaikan dengan ilmu dan teknologi, luas dan fleksibel, menyesuaikan dengan kontekstual pengguna modulnya. User friendly, bersahabat atau akrab dengan pemakainya, menggunakan bahasa yang komunikatif tadi yang sudah disampaikan, kemudian mudah dipahami. Instruksi atau paparan informasi bersifat membantu. Nah, kita langsung dari modul secara umum kita masuk ke komponen modul ajar secara khusus. Ini yang ada di Merdeka Mengajar ya. Saya sedikit merangkum komponen modul ajar yang ada. Mulai dari yang pertama adalah ini komponen awalnya ya. Komponen awal ada fase capaian pembelajaran, kemudian yang kedua jumlah JP-nya,
Yang ketiga mode belajar, kalau fase ini fase A, B atau C untuk yang sekolah dasar. Begitu juga seterusnya. Jumlah JP-nya ini per unit, bisa per pertemuan. Kemudian mode belajarnya ini daring atau langsung, tatap muka langsung. Tujuan pembelajaran tentunya diturunkan dari capaian pembelajaran, dianalisis dari capaian pembelajaran. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila, ini dimensinya mulai dari kreatif, gotong royong dan lain sebagainya itu. Kemudian yang keenam adalah pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Jadi sebelum mempelajari itu, keterampilan prasyarat apa yang dikuasai oleh anak. Yang ketujuh, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang sesuai dengan konteks lingkungan peserta didik. Yang komponen intinya itu ada bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar ini opsional saja kalau di modul ajar ya. Menurut keterangannya seperti itu. Jadi opsional ini dalam artian kalau misalkan ada bahan ajar, buku siswa dan lain sebagainya, itu bisa digunakan, tidak harus dilampirkan di modul ajar seperti itu. Tetapi kalau modul ajar ini akan diperuntukkan untuk guru lain yang di luar sekolah, tentunya bahan ajar ini disematkan di situ agar memudahkan guru yang menggunakan itu lebih istilahnya lebih memudahkan guru yang menggunakan modul ajarnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan pemantik. Yang ketiga indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini diturunkan dari tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah asesmen. Asesmen ini formatif dan juga sumatif. Yang kelima sarana prasarana. Yang keenam rincian kegiatan. Kalau di RPP itu langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga ini lampiran ya. Kalau di lampiran itu yang pertama ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain kalau misalkan ada. Yang keempat adalah media tambahan. Seperti itu. Ini komponen-komponen pada modul ajar. Tentunya tidak saklek harus seperti ini, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing. Terus misalkan ada guru yang bilang, waduh ini kerepotan sekali kalau membuat sendiri. Tidak masalah, kita bisa menggunakan modul ajar yang sudah ada, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak harus membuat dari nol, kita bisa memodifikasinya. Ini untuk yang modul proyek ya, hampir sama lah istilahnya, di dalamnya itu ada apa saja. Kemudian ini yang paling penting adalah bisa kita garis bawahi adalah kalau untuk modul proyek itu bersifat fleksibel ya, sama seperti modul ajar juga bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang intinya itu harus masuk pada kriteria modul ajar ini. Yang pertama, modul ajar yang kita buat itu harus esensial atau pemahaman konsepnya itu sangat kuat sekali. Maksudnya agar siswa dapat memahami materi secara konsep, tidak hanya konten saja. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat belajar, bermakna dan menantang. Istilahnya bermakna ini ketika anak belajar ini apa sih kegunaannya bagi kehidupannya. Dan pembelajarannya sangat menantang sehingga menumbuhkan minat belajar anak. Yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Relevan dengan kehidupan anak-anak. Kalau misalkan kehidupan anak-anak yang ada di pedesaan, tentunya harus menyesuaikan dengan lingkungan pedesaan. Kalau di perkotaan juga harus menyesuaikan dengan lingkungan perkotaan. Yang keempat adalah berkesinambungan antara fase dan alur pembelajaran, itu berkesinambungan seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar ataupun juga di grup Pak Maul Guru Berbagi di Telegram. Silahkan bisa dicari di sana. Ada sekitar 2000 Bapak Ibu guru yang bergabung di situ, yang kita belajar bersama untuk lebih memajukan pendidikan
yang ada di Indonesia ini. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, lifelong learning.